Halo, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak kelas 8 SMP YPPK Tempur Sari yang saya kasih dan saya cintai. Saya akan menerangkan bagaimana membuka Microsoft Word. Kemarin di website saya sudah menerangkan beberapa icon dari Microsoft Word. Saat ini kita akan mulai praktek bagaimana membuka dan mengoperasionalkan Microsoft Word. Yang kalian lihat di sini ini adalah tampilan dari desktop komputer atau tampilan depan. Ada beberapa cara untuk membuka Microsoft Word. Yang pertama itu melalui shortcut atau jalan pintas yang ada di desktop. Biasanya ketika kita menginstal Microsoft Word itu ada pilihan untuk membuat jalan singkat atau shortcut pada desktop. Di sini ada lambang Microsoft Word, tetapi berbeda dengan yang ada di website. Di sini saya memakai Microsoft Word 2010. Tidak apa-apa meskipun berbeda, fungsinya tetap sama. Ini jalan pertama. Jalan yang kedua, cara kedua itu melalui tombol Start. Nah, kalau kemarin itu Windows XP, saya di sini memakai Windows 8. Apa perbedaannya? Kalau Windows XP itu seperti ini tampilannya. Digunakan mulai tahun 2009 hingga 2014. Jadi ini merupakan operation system atau OS buat komputer agar komputer bisa berjalan seperti yang kita mau untuk memproses data dan mengolah informasi. Windows XP ini tidak digunakan lagi di tahun 2014. Jadi sebelumnya ada Windows 98, kemudian ada Windows XP, digunakan cukup lama, 13 tahun, mulai tahun 2001 hingga 2014. Yang saya gunakan di sini untuk mengoperasionalkan komputer atau laptop saya adalah Windows 8, di mana Windows 8 itu setelah Windows XP ada Windows Vista, kemudian Windows 7 dan Windows 8. Nah, ini Windows 8 ini yang saya gunakan untuk saat ini, dan yang terbaru paling baru itu Windows 10. Nah, operation system Windows ini hampir sama dengan HP kalian, Android. Kalau sekarang kalian Android ada yang pakai Pie, Android Pie, Android 9, atau ada yang Android 10 malahan. Itu sistem operasi di HP. Kalau di komputer atau laptop kita biasanya memakai Microsoft Windows. Ini macam-macam Microsoft Windows. Jadi meskipun berbeda tampilan tetapi fungsinya sama untuk mengoperasionalkan laptop. Cara kedua adalah melalui tombol Start untuk menghidupkan Microsoft Word. Kalau kemarin kalian Windows XP berbeda dengan Windows 8. Tampilan ketika kita mengklik Start Windows 8 adalah seperti ini. Di sini sudah jelas ya Windows 8. Kemudian kita akan mencari Microsoft Word. Di sini kebetulan di sini sudah ada. Ini Microsoft Word. Kita klik kiri, maka akan muncul Windows Word baik 2003 maupun 2010 itu hampir sama tampilannya. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk
menginput data di Microsoft Word, kita membutuhkan yang namanya keyboard dan mouse. Bagaimana bentuknya keyboard dan mouse? Itu adalah seperti ini. Ini untuk kita mengetik kata, huruf, angka, dan rumus menggunakan keyboard seperti ini, dan mouse seperti ini. Dua hal ini menjadi satu kesatuan ketika kita mengoperasionalkan komputer. Jadi keyboard fungsinya untuk mengetik huruf dan angka serta rumus, sedangkan mouse itu seperti kursor ini yang bergerak-gerak. Kalau kalian lihat di sana adalah tanda kuning, ini untuk menggerakkan, di mana kita bisa mengklik atau meletakkan, memilih seperti ini. Itu fungsinya untuk mouse, sehingga kursor ini atau tanda panah ini bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Itu digerakkan dengan mouse, dan mouse itu terdiri dari dua, klik kiri dan klik kanan. Jadi kalau kalian mengoperasionalkan mouse seperti ini, itu jika saya bilang klik kiri itu mengklik yang bagian kiri, dan ketika saya bilang klik kanan itu mengklik bagian kanan. Jadi di sini paham ya. Dan untuk tengah itu biasanya untuk menggulung halaman. Menggulung halaman itu atas bawah. Jadi kalau kita ingin melihat bagian bawah, kita meng-scroll. Kalau saya bilang scroll atau bahasa Indonesianya menggulung, itu ditarik ke bawah, digulung ke bawah. Itu fungsinya untuk menginput data, sehingga ketika kita menginput data di Microsoft Word ini, kita butuh keyboard dan mouse. Mouse ini untuk memilih menu-menu yang kita inginkan seperti ini. Kalian ikuti yang tanda kuning, kursor. Nah, itu menggunakan mouse. Kalau keyboard tampilannya seperti ini. Nah, ini keyboard itu untuk mengetik. Jadi mengetik seperti ini contohnya. Itu menggunakan keyboard. Kalau biasa di HP kalian, keyboard itu akan muncul dari bawah ke atas ketika kita mengetik sesuatu atau chatting sesuatu. Sama dengan laptop. Kalau laptop berupa barang dan harus ada, fungsinya ya sama untuk mengetik. Jadi itulah yang kita gunakan untuk menginput data di Microsoft Word. Kita akan berkenalan untuk tampilan Word ini. Ini adalah lembar kerja, tempat di mana kita menuliskan sesuatu, menggambar sesuatu, membuat sesuatu. Kita ingin membuat pengumuman di lembar kerja ini. Ini adalah ruler atau bahasa Indonesianya penggaris. Ruler itu petunjuk atau ukuran halaman berupa bisa sentimeter, bisa inci, sesuai keinginan kita. Tetapi di sini saya men-setting untuk sentimeter. Jadi batas dari halaman ini ditampilkan di ruler ini. Seberapa kita untuk mengetik melalui ruler ini batasnya, sehingga ketikan kita itu bisa rapi
Maka dari itu dibutuhkan ruler. Kemudian scroll. Ini scroll vertikal, kita bisa menggulung ke bawah dan ke atas. Itu digunakan jika kita ingin melihat pekerjaan kita di halaman selanjutnya, itu kita gunakan scroll ini ke bawah. Kemudian selain scroll vertikal, ada scroll horizontal. Biasanya di sini ketika kita meng-zoom, nah ini keluar scroll horizontal, itu menggulung ke kiri dan ke kanan. Itu scroll horizontal. Ini itu zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja. Kemudian di atas sendiri ada file, ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Ini menu-menu yang kita butuhkan untuk mengoperasionalkan Microsoft Word. Di sini biasanya home itu berisi perintah-perintah dasar seperti copy paste, cut, copy, paste, kemudian font. Ini untuk mengganti font atau tulisan. Jadi ketika kita mengetik begini dan ingin fontnya berubah, kita blok, terus kita pilih ini jenis font. Kita akan milih jenis tulisan yang kita inginkan. Sesuai yang kita inginkan, maka tulisan yang kita inginkan itu klik kiri dan fontnya akan berubah. Kalau ini mengubah ukuran dari huruf. Jika kita pilih misalnya klik kiri 48, maka hurufnya akan besar. Itu size font namanya. Jadi kita pilih sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita, maka ukuran huruf itu akan muncul. Kembali lagi ke keyboard. Ini adalah huruf dan ini adalah angka. Ketika saya minta untuk huruf besar, bisa ada dua cara. Yang pertama, tahan shift ini ditahan. Kemudian kalian bisa memilih katakanlah S. Nah, perbedaannya ketika kita mengklik shift satu saja dan mengklik huruf satu, maka selanjutnya itu huruf kecil, bukan huruf besar. Kalau kita menghendaki huruf besar semua, kita ketik caps yang ini. Caps, kita ketik YBPK katakanlah. Itu akan besar semua. Kecuali caps ini kita klik lagi, klik kiri lagi untuk menormalkannya, sehingga huruf kita selanjutnya kembali kecil. Itu cara kedua. Cara pertama tadi shift, kita tekan, kita ketik satu huruf, hanya satu huruf itu yang besar. Tapi ketika kita menahan shift dan mengetik beberapa huruf, itu huruf yang ditahan dengan shift tadi menjadi besar. Tetapi kalau kita tidak mau capek untuk menahan shift, kita klik saja caps. Sekali klik, kita mau
mengetik apapun itu nantinya akan menjadi huruf besar semua. Kemudian ketika kita ingin menghapus ini huruf-huruf yang tidak diinginkan, itu ada dua cara, yaitu backspace, itu tandanya seperti ini, hampir sama di keyboard HP kalian. Itu menghapus yang sebelah kiri, itu namanya backspace. Kalau saya bilang backspace, itu tandanya di sini, letaknya di agak pojok seperti ini di keyboard, biasanya pojok kanan. Kalau ada yang tulisan backspace itu kalian klik, tapi dengan tanda seperti ini itu sama dengan backspace. Cara yang kedua adalah dengan delete, itu menghapus yang sebelah kanan. Kita contohkan. Nah, itu menghapus yang sebelah kanan. Sekarang kalian mau menghapus sebelah kiri atau kanan, itu dari dua ini, backspace yang sebelah kiri, huruf sebelah kiri. Kalau delete itu huruf sebelah kanan. Jika kita ingin menghapus huruf, kemudian jika kita ingin berpindah ke bawah, kita klik enter seperti ini, dia akan ke bawah, hampir sama dengan keyboard kalian yang di HP, tetapi ini tampilannya besar. Begitu selanjutnya, jika kita klik enter itu akan ke bawah. Kalau ingin menggerakkan atas bawah kiri kanan ada di sini. Dengan keyboard kita ingin melihat mau mengetik huruf sebelah mana, kanan kirinya ada di sini. Baik, itu dulu pengenalan kita mengenai Microsoft Word, cara menginput dan pengenalan tentang Microsoft Word itu sendiri. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita akan membahas satu persatu fungsi dari menu-menu yang ada di Word pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.